Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang nama-nama surah yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan ayat pertama yang ada pada surah tersebut. Oke, yang pertama yaitu surah Al-Fatihah yang diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Dan surah ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Fatihah ini akan ditutup dengan bunyi surat atau dengan bunyi ayat ketujuhnya, yaitu Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk surah yang kedua yaitu Al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat. Dan surah ini diturunkan di Madinah, maka termasuk surat Madaniyah. Surah Al-Baqarah dimulai dengan ayat pertamanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, itu adalah bunyi surat Al-Baqarah ayat 1 atau ayat pertamanya. Dan untuk ayat terakhir dari surat Al-Baqarah atau ayat 286 akan ditutup dengan ayat yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini adalah bunyi akhir dari surat Al-Baqarah ayat 286. Masuk kita ke surat yang ketiga dari Al-Quran, yaitu Ali Imran. Surah Ali Imran ini termasuk surah Madaniyah karena turunnya di Madinah dan terdiri dari 200 ayat. Surat Ali Imran ini ayat pertamanya juga sama dengan Al-Baqarah tadi yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, ini adalah bunyi surat Ali Imran ayat pertama, sama persis dengan Al-Baqarah tadi ayat pertama juga. Dan Ali Imran ini nanti akan diakhiri dengan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, ini adalah bunyi dari ayat ke-200 dari surah Ali Imran atau surah ketiga dari Al-Qur'anul Karim. Masuk kita ke surah yang keempat dari Al-Quran, yaitu surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini terdiri dari 176 ayat, dan surah ini termasuk surah Madaniyah karena surah ini diturunkan atau banyak diturunkan ayatnya di Madinah. Surah An-Nisa ini dimulai dengan ayat yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi. Ini adalah bunyi ayat pertama dari surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini ditutup
dengan ayat yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah, ini adalah bunyi ayat ke-176 dari surah An-Nisa yang termasuk tadi ke dalam surah Madaniyah. Sekarang kita masuk ke surah yang kelima dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ini terdiri dari 120 ayat. Dan surah Al-Ma'idah ini termasuk golongan Madaniyah, atau surah yang banyak ayat-ayatnya diturunkan di Madinah. Untuk ayat pertama dari surah Al-Ma'idah ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Ini adalah awal dari surah Al-Ma'idah atau ayat 1 dari surah Al-Ma'idah. Nah, untuk ayat ke-120-nya surat Al-Ma'idah ini berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah bunyi ayat ke-120 dari surah Al-Ma'idah, surah kelima dari Al-Qur'anul Karim. Lanjut kita ke surat yang ke-6 dari Al-Quran, yaitu surat Al-An'am. Surat Al-An'am ini terdiri dari 165 ayat, dan surat ini tergolong ke surat Makkiyah atau surah yang banyak diturunkan di Mekah oleh Allah. Untuk ayat pertama dari surat Al-An'am ini berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Ini adalah bunyi ayat pertama dari surat Al-An'am, surah ke-6 dari Al-Quran. Sedangkan untuk ayat ke-165 dari surat Al-An'am bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ini adalah bunyi dari akhir surah Al-An'am ayat 165. Sekarang masuk kita ke surah yang ke-7 dari Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ini terdiri dari 206 ayat dan tergolong surah Makkiyah atau surah yang banyak diturunkan Allah di Mekah. Untuk ayat pertama dari surah Al-A'raf ini bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Jadi itu adalah bunyi dari ayat pertama dari surat Al-A'raf. Karena panjangnya 3 alif semua, maka kita harus membacanya juga dengan
panjang yang sama. Untuk surat Al-A'raf ayat ke-206 bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ini adalah bunyi ayat ke-206 dari surat Al-A'raf. Selanjutnya surah yang ke-8 yaitu surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini terdiri dari 75 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah. Surah yang diturunkan Allah di Madinah. Surah ini diawali dengan bunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Ini adalah bunyi ayat pertama atau awal ayat pertama dari surat Al-Anfal yang terdiri dari 75 ayat. Surat Al-Anfal ini ditutup dengan ayat yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bikulli syai'in alim. Ini adalah bunyi dari ayat ke-75 atau terakhir dari surat Al-Anfal. Kita masuk ke surat yang ke-9 dari Al-Quran. Surah yang ke-9 dari Al-Quran yaitu surat At-Taubah. Surah ini terdiri dari 129 ayat dan termasuk golongan surat Madaniyah. Dan bunyi ayat pertama atau awal surat dari At-Taubah ini adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ini adalah bunyi ayat pertama dari surat At-Taubah. Surah At-Taubah ini diakhiri dengan ayat ke-129 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini adalah bunyi potongan ayat ke-129 dari surat At-Taubah. Lanjut kita ke surah yang ke-10 dari Al-Quran yaitu surah Yunus. Surah Yunus terdiri dari 109 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Ini adalah bunyi ayat pertama dari surat Yunus, surah yang ke-10 dari Al-Quranul Karim. Surat Yunus ini ditutup dengan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta
hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Ini adalah surat ke-109 atau surat terakhir dari surah Yunus. Lanjut kita ke surat yang ke-11 dari Al-Quran, yaitu surat Hud. Surat Hud terdiri dari 123 ayat dan ini masuk ke golongan surat Makkiyah. Untuk ayat pertama dari surat Hud bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Dan surat Hud ini ditutup dengan ayat ke-123. Itu akhir ayatnya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Sekarang kita masuk ke surah yang ke-12 dari Al-Quran, yaitu surah Yusuf. Surah Yusuf ini terdiri dari 111 ayat dan tergolong ke dalam surah Makkiyah karena surah ini banyak diturunkan di Mekah. Untuk bunyi ayat pertama dari surat Yusuf yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah bunyi ayat pertama dari surat Yusuf, surah ke-12 dari Al-Quranul Karim, yang terdiri dari 111 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Surah Yusuf ini ditutup dan ayat 111 potongan ayatnya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Jadi ini adalah potongan ayat ke-111 dari surat Yusuf, surat ke-12 dari Al-Quranul Karim. Selanjutnya masuk kita ke surat yang ke-13 dari Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'du atau Ar-Ra'd. Dan surat ini terdiri dari 43 ayat saja dan tergolong ke surat Makkiyah karena surat ini banyak diturunkan di Mekah. Surat ini juga ayatnya panjang-panjang, banyak yang melebihi dari satu baris di Al-Quran. Untuk potongan ayat pada surah Ar-Ra'd ini, ayat pertamanya, yaitu potongannya seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Ini adalah bunyi ayat pertama dari surat Ar-Ra'du, surah ke-13 dari Al-Quranul Karim.
Dan untuk ayat ke-43 dari Ar-Ra'd ini, potongan ayatnya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafa billahi syahidam baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Ini adalah bunyi potongan ayat ke-43 dari surat Ar-Ra'd. Lanjut kita ke surah yang ke-14 dari Al-Quran, yaitu surat Ibrahim. Surat ini terdiri dari 52 ayat dan tergolong ke surah Makkiyah. Dan surah ini diawali dengan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Ini adalah bunyi potongan ayat ke-1 dari surah Ibrahim, surah ke-14 dari Al-Quranul Karim. Nah, untuk penutup ayat dari surah Ibrahim ini, yaitu ayat ke-52, bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balagul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadzakkara ulul albab. Jadi ini adalah ayat ke-52 dari surah Ibrahim, surah ke-14 dari Al-Quranul Karim. Masuk kita ke surah yang ke-15, yaitu Al-Hijr atau Al-Hijr ya. Dan surah ini adalah surah Makkiyah atau tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah dan terdiri dari 99 ayat. Untuk ayat pertama dari Al-Hijr ini atau Al-Hijr ini bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Ini adalah ayat pertama dari surat Al-Hijr atau Al-Hijr yang diturunkan di Mekah yang terdiri dari 99 ayat. Surah Al-Hijr ini ditutup dengan ayat ke-99 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini adalah bunyi surah ke-99 dari surat Al-Hijr atau Al-Hijr. Lanjut kita ke surah ke-16 dari Al-Quran, yaitu surah An-Nahl. Surah An-Nahl ini terdiri dari 128 ayat dan tergolong ke surah Makkiyah. Dan surah ini ayat pertamanya bunyinya Bismillahirrahmanirrahim.
Ata amrullahi fala tastajilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ini adalah ayat pertama dari surat An-Nahl yang terdiri dari 128 surah ke-16 dari Al-Qur'anul Karim. Untuk surat An-Nahl itu ditutup dengan ayat ke-128 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ini adalah ayat ke-128 dari surah An-Nahl. Sekarang kita lanjut ke surat Al-Isra. Al-Isra ini adalah surah ke-17 dari Al-Qur'anul Karim yang terdiri dari 111 ayat dan tergolong ke surah Makkiyah. Dan surah Al-Isra ini merupakan awal dari juz ke-15 dari Al-Quran yang terdiri dari 30 juz. Bunyi ayat pertama dari surah Al-Isra ini, potongan ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Jadi ini adalah bunyi potongan ayat pertama dari surat Al-Isra, surah ke-17 dari Al-Qur'anul Karim, dan awal dari juz ke-15 dari Al-Qur'anul Karim. Dan untuk ayat ke-111 dari Al-Isra itu ditutup dengan potongan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu waliyyum minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ini adalah potongan ayat ke-111 dari surah Al-Isra, surah ke-17 dari Al-Qur'anul Karim, dan juz ke-15 dari Al-Qur'anul Karim. Masuk kita ke surat Al-Kahfi, yaitu surat ke-18 dari Al-Qur'anul Karim yang terdiri dari 110 ayat yang tergolong ke surah Makkiyah. Dan ayat pertama dari surat Al-Kahfi ini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Ini merupakan ayat pertama dari surah Al-Kahfi, surah ke-18 dari Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Kahfi ini ditutup dengan ayat ke-110 dan bunyi potongan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Falya'mal
amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Ini adalah bunyi potongan ayat ke-110 dari surah Al-Kahfi, surah ke-18 dari Al-Quranul Karim. Kita lanjut ke surah yang ke-19 dari Al-Quranul Karim, yaitu surah Maryam. Untuk surah Maryam ini mempunyai keunikan tersendiri karena dari semua surah yang ada di Al-Quran, hanya surah Maryamlah satu-satunya yang diawali oleh ayat seperti ayat pertama di surah Maryam ini. Jadi ayat pertama yang seperti ini hanya bisa ditemukan pada surah Maryam, surah ke-19 dari Al-Quranul Karim. Dan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Ini adalah bunyi ayat pertama dari surah Maryam. Jadi ada beberapa surah dalam Al-Quran yang kita membacanya sesuai dengan huruf yang dituliskan, bukan dibaca seperti huruf hijaiyah biasa yang sudah digaris huruf, diberi huruf atau diberi harkat. Jadi kita membacanya seperti membaca huruf biasa. Jadi seperti ayat 1 Maryam ini membacanya itu bukan ka ya, ka ha ya sa, bukan gitu ya. Tapi membacanya yang lebih tepat adalah kaf ha ya ain sad. Jadi kita membacanya seperti membaca huruf hijaiyah biasa, cuma dipanjangkan karena harkatnya ada yang 3 alif dan ada yang 2 alif. Itu aja bedanya antara membaca ayat ini yang seperti ini atau seperti alif lam mim atau alif lam ra. Nah, itulah bedanya cara membacanya dari ayat-ayat yang lain, dan bedanya membaca dengan huruf hijaiyah biasa tanpa harkat. Untuk surah Maryam ditutup dengan ayat ke-98 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarni hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Ini adalah bunyi ayat ke-98 dari surah Maryam, surah ke-19 dari Al-Quran, dan merupakan surah yang unik pada ayat pertamanya tadi. Lanjut kita ke surah yang ke-20 dari Al-Quran, yaitu surat Thaha. Pada surat Thaha, surat ke-20 dari Al-Quran ini, ayat pertamanya itu juga mempunyai keunikan, yaitu terdiri dari 2 huruf saja, dan kita juga membacanya seperti membaca huruf, tapi tidak jelas. Membaca huruf hijaiyah ya, tapi tidak jelas karena cara pembacaannya seperti huruf hijaiyah yang diberi harkat patah. Dan surat Thaha ini terdiri dari 135 ayat, tergolong ke surah Makkiyah karena surah ini banyak diturunkan di Makkah. Bunyi ayat pertama dari surat Thaha adalah Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Itu adalah bunyi surat pertama dari surat Thaha, surah ke-20 dari Al-Quran. Jadi kita membaca seperti biasa saja sama dengan bunyi suratnya,
bacaan ayat pertamanya juga Toha, cuma panjang Tohanya dengan H-nya 2 alif. Toha. Untuk surat Toha ayat ke-135 itu ditutup dengan potongan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man tada. Ini adalah potongan ayat ke-135 dari surah Toha. Kita masuk ke surah yang ke-21 dari Al-Qur'anul Karim. Untuk surah ke-21 yaitu surah Al-Anbiya, itu terdiri dari 112 ayat. Dan ini tergolong surah Makkiyah. Dan awal dari surah Al-Anbiya ini adalah awal dari juz ke-17 dari Al-Qur'anul Karim yang terdiri dari 30 juz. Untuk ayat pertama dari surah Al-Anbiya ini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ini adalah bunyi ayat pertama dari Al-Anbiya surah ke-21. Untuk ayat ke-112 dari Al-Anbiya, bunyi surahnya atau bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbihkum bil haqqi wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Ini adalah ayat ke-112 dari surat Al-Anbiya, surah ke-21 dari Al-Qur'anul Karim. Masuk kita ke surah yang ke-22 dari Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj. Surah ini terdiri dari 78 ayat dan merupakan surah yang tergolong ke Madaniyah. Jadi kalau surah Madaniyah ini biasanya surahnya atau ayatnya itu panjang-panjang, dan surah Makkiyah itu biasanya ayatnya pendek-pendek. Makanya dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan Makkiyah dan Madaniyah. Dan untuk ayat pertama dari Al-Hajj ini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ini adalah bunyi ayat pertama dari surah Al-Hajj, surah yang ke-22 dari Al-Qur'anul Karim. Untuk surah Al-Hajj itu ayat ke-78-nya ditutup dengan potongan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fani'mal maula wa ni'man nasir. Ini merupakan potongan ayat ke-78 dari surah Al-Hajj. Selanjutnya kita masuk ke surat
Al-Mu'minun surah ke-23 dari Al-Qur'anul Karim yang terdiri dari 118 ayat dan tergolong ke surah Makkiyah. Untuk bunyi ayat pertama dari surat Al-Mu'minun yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, kenapa di sini saya membacanya dua ayat langsung? Karena pada ayat pertama dari surah Al-Mu'minun ini ada tanda lam alif di atas tanda ayat pertamanya, yang artinya kita tidak boleh berhenti di situ, atau kita harus menyambung sedikit lagi ayat pertama ini dengan ayat kedua pembacaannya. Jadi kamu boleh berhenti di allazina hum fi sholatihim, atau kamu habiskan langsung sekali baca ayat 1 dan ayat 2-nya. Karena ada tanda lam alif tadi ya. Jadi untuk ilmu tajwid, kalau ada tanda lam alif di atas ayat, berarti kita tidak boleh berhenti. Sedangkan penutup dari surah Al-Mu'minun ini yaitu ayat ke-118, bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Ini adalah bunyi surah Al-Mu'minun ayat ke-118. Lanjut kita ke surat An-Nur, yaitu surat ke-24 dari Al-Qur'anul Karim. Dan surat ini terdiri dari 64 ayat dan tergolong ke dalam surah Madaniyah. Dan ayat pertama dari surah An-Nur bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinatil la'allakum tadhakkarun. Ini adalah ayat pertama dari surah An-Nur, surah ke-24 dari Al-Qur'anul Karim, dan tergolong ke surah Madaniyah. Untuk surah An-Nur ini ditutup dengan ayat ke-64, itu potongan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bikulli syai'in alim. Ini adalah potongan ayat ke-64 dari surat An-Nur. Masuk kita ke surah yang ke-25 dari Al-Quran, yaitu surah Al-Furqan. Dan surah ini terdiri dari 77 ayat dan tergolong ke surah Makkiyah. Untuk ayat pertama dari surah Al-Furqan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin.
Ini adalah potongan ayat pertama dari surah Al-Furqan. Dan kenapa saya tidak melanjutkannya sampai habis? Karena pada ujung ayat pertama dari surah Al-Furqan ini ada tanda lam alifnya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada tanda lam alifnya untuk ilmu tajwidnya kita tidak boleh berhenti. Kalau saya tidak berhenti di lil alamin tadi, maka saya harus melanjutkan ke ayat kedua. Sementara untuk napas saya rasanya sudah tidak mencukupi. Makanya saya berhenti di ayat pertama pas dibunyi surah, pas dibunyi ayat yang berbunyi lil alamin tadi. Untuk surah Al-Furqan ini ditutup pada ayat ke-77 dan potongan ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Nah, ini adalah potongan ayat ke-77 dari surah Al-Furqan. Masuk kita ke surah yang ke-26 dari Al-Quran, yaitu surah Asy-Syu'ara. Dan surat Asy-Syu'ara ini terdiri dari 227 ayat, dan ini adalah surah yang tergolong surah Makkiyah. Surah ini juga termasuk surah yang unik karena diawali di ayat pertamanya dengan ayat atau huruf hijaiyah yang disambung saja, dan membacanya tetap seperti kita membaca huruf hijaiyah, namun panjangnya 3 alif. Dan bunyinya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin mim. Jadi kita membacanya seperti membaca huruf hijaiyah biasa, namun kita membacanya dipanjangkan seperti kita membaca ayat Al-Quran biasa yang panjang harkatnya itu 3 alif. Dan untuk toanya kita baca sepanjang 2 harkat atau 2 alif. Untuk surat Asy-Syu'ara ini ditutup dengan ayat ke-227 dan potongan ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yanqalibun. Ini adalah potongan ayat ke-227 dari surat Asy-Syu'ara, surah ke-26 dari Al-Qur'anul Karim. Lanjut kita ke surah yang 27 dari Al-Quran. Surah yang ke-27 yaitu surah An-Naml. Dan surah ini terdiri dari 93 ayat ya. Dan ini adalah surah yang tergolong ke golongan Makkiyah. Surah ini juga mempunyai keunikan yang diawali dengan huruf hijaiyah yang kita baca seperti tulisannya saja. Namun ada ayat berikutnya melanjutkan dari huruf-huruf hijaiyah yang diberi harkat tadi. Dan bunyi ayat pertama dari surah An-Naml ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubinin huda. Nah,
ini adalah potongan ayat pertama dari surah An-Naml, surah ke-27 dari Al-Quran. Dan kenapa saya lebihkan dari ayat pertamanya sedikit? Karena pada ayat pertama di atas mubin itu ada lagi tanda lam alif yang pada ilmu tajwid kita tidak boleh berhenti di situ. Harus lebih dari itu atau kurang dari itu. Dan untuk ayat ke-93 dari An-Naml tadi, bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ini adalah ayat ke-93 dari surat An-Naml, surah ke-27 dari Al-Quranul Karim. Lanjut kita ke surah 28 dari Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Qasas. Al-Qasas ini sama dengan pembalasan ya, atau qisas ya. Dan surat ini untuk ayat pertamanya kembali lagi kita menemukan huruf hijaiyah yang diberi harkat patah, ada yang 2 harkat, ada yang 3 harkat, dan kita membacanya seperti membaca huruf hijaiyah biasa namun dipanjangkan, tidak seperti membaca ayat Al-Quran biasa. Kalau kita lihat tulisannya, maka bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasama. Tapi ini membacanya sedikit keliru. Dan kita membacanya yang benarnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tasin mim. Ini adalah cara membaca yang benar untuk ayat pertama dari surat Al-Qasas, surat ke-28 dari Al-Quran, yang terdiri dari 88 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Dan surat Al-Qasas ini ditutup pada ayat ke-88 yang bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ini adalah ayat ke-88 dari surat Al-Qasas. Dan surat ini adalah surah ke-28 dari Al-Quranul Karim. Lanjut kita ke surah yang ke-29 dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut. Dan surat Al-Ankabut ini ayat pertamanya sama persis dengan surah Al-Baqarah yang dimulai dengan alif lam mim. Dan seperti tadi saya bilang, tulisannya al-lamma, namun membacanya bukan al-lamma, tetapi membacanya seperti kita membaca huruf hijaiyah biasa, namun dipanjangkan 3 harkat. Dan untuk ayat pertama dari surat Al-Ankabut ini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini adalah bunyi ayat pertama dari surat Al-Ankabut, surat ke-29 dari Al-Quran. Dan surat Al-Ankabut ini terdiri dari 69 ayat.
yang tergolong ke surah Makkiyah. Dan surat Al-Ankabut ini ayat pertamanya sama persis dengan surat Al-Baqarah, bunyinya yaitu Alif Lam Mim. Surah Al-Ankabut ini ditutup pada ayat ke-69 dan bunyi ayat 69 itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini adalah ayat ke-69 dari surat Al-Ankabut, surah ke-29 dari Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya masuk kita ke surah yang ke-30 dari Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Ar-Rum. Dan surat Ar-Rum ini sama juga dengan surat Al-Ankabut tadi dan surat Al-Baqarah. Ayat pertamanya dimulai dengan Alif Lam Mim. Jadi Alif Lam Mim ini kita lihat lagi seperti yang saya jelaskan tadi, dia berbaris harkat di atas, tetapi kita tidak membacanya alama, bukan seperti itu ya membacanya, tetapi membacanya itu seperti kita membaca huruf hijaiyah biasa, namun pembacaannya itu dipanjangkan sesuai harkat yang ada pada huruf tersebut. Kalau harkatnya berbaris 2 harkat, maka kita membaca huruf hijaiyahnya juga panjangnya 2 harkat. Tetapi kalau 1 harkat saja, kita membacanya juga 1 harkat. Dan kalau 3 seperti ayat pertama di Ar-Rum ini, kita juga membacanya agak dipanjangkan sepanjang 3 harkat pada pembacaan ayat pertama ini. Dan bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini adalah surat Ar-Rum ayat 1, dan surat Ar-Rum ini adalah surat ke-30 dari Al-Qur'anul Karim yang terdiri dari 60 ayat dan tergolong pada surah Makkiyah dalam Al-Quran. Nah, untuk surah Ar-Rum itu ditutup pada ayat ke-60 dan bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Ini adalah ayat ke-60 dari surat Ar-Rum. Dan ini baru 30 surah yang kita bahas dari Al-Qur'anul Karim. Seperti sebelumnya sudah saya share di awal, Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, dan ini telah kita bahas sebanyak 30 surat. Jadi masih ada 84 surat lagi yang akan kita bahas. 84 surat itu diantaranya surat Luqman, surat Sajadah, Al-Ahzab, surat Saba, surat Fajar, surat Waqi'ah, surat Zuriyat, surat Al-Alaq, surat Qadar, surat Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, An-Nas, Al-Falaq, An-Nisa, dan lain-lain. Dan 84 surat ini nanti akan kita bahas lagi di bagian kedua dari video saya tentang surah yang ada
di dalam Al-Quran. Dan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran ini sebanyak 114 surat itu dibagi lagi ke dalam 30 juz. Dan ayat yang ada dalam Al-Quran atau dari 114 surat itu, jumlah total ayat Al-Quran ada sebanyak 6.236 ayat. Dan kata-katanya atau kata yang ada dalam Al-Quran itu terdiri dari 77.845 kata. Jadi Al-Quran ini banyak ya isinya. Satu Al-Quran terdiri dari 30 juz. 30 juz itu dibagi lagi ke dalam 114 surat. Dan dalam 114 surat itu mengandung atau mempunyai total ayat sebanyak 626.236 ayat. Kemudian juga ayat yang 6.236 ayat itu jumlah katanya atau terdiri dari 77.845 kata. Wow, amazing ya sebuah Al-Quran. Nah, untuk yang part 1 ini baru kita bahas 30 surat. Dan tadi 30 surat itu baru sampai 17 juz ya, kalau nggak salah. Coba kita lihat lagi 20 juz bukan. Jadi karena tadi udah sampai 30 juz, itu baru kita bahas baru 21 juz. Atau yang penuhnya baru 20 juz. Jadi dari 30 surat yang sudah kita bahas, itu juz yang baru kita bahas juga. Atau baru mencapai juznya baru sampai 20 juz. Dan untuk bagian keduanya nanti atau kelanjutan dari video ini, kita akan membahas selanjutnya, insya Allah akan kita bahas surah ke-31 dari Al-Quran dan juz ke-22 dari Al-Quran. Dan kita akan melanjutkannya untuk beberapa surah pula. Mungkin satu Al-Quran ini akan kita bagi 3 untuk pembahasan surah dalam Al-Quran dan apa bunyi ayat pertama dan potongan ayat terakhir dari masing-masing surah ini. Oke, teman-teman dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita cukupkan dulu sampai di sini video ini. Moga ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama. Jika ada pertanyaan yang ingin kaum muslimin dan muslimat dan saudara-saudaraku semua tanyakan, boleh berkomen di komentar dan nanti akan saya coba jawab di video berikutnya. Sampai di sini dulu video ini, saya cukupkan dulu sampai di sini. Lain kali kita sambung lagi video berikutnya dengan pembahasan surah yang selanjutnya, dan saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.